Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Santri-santri kelas 12 yang insyaallah selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di tahun ajaran baru ini, tahun 2020-2021 berarti ya. Mungkin antum kemarin ada naik dari kelas 11 dan sekarang menduduki kelas 12 atau kelas terakhir. Ya, ana berharap semua ilmu yang antum dapatkan di kelas 11 menjadi ilmu yang bermanfaat untuk antum, khususnya untuk keluarga, bahkan untuk kaum muslimin secara umum. Mungkin antum sudah mengenal ana karena ana juga mengajar di pelajaran hadis. Dan sekarang ana mengajar di pelajaran usulul hadis. Ya. Mungkin antum bertanya, Ustadz, apa bedanya hadis dan usulul hadis? Jelas berbeda. Karena hadis itu kita berbicara tentang inti pokok dari hadis. Contohnya, kata Nabi SAW, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya, yu'ajibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Ya, hadisnya nih, contohnya hadis. Kalau hadis kita berbicara tentang inti pokok, berarti kita mempelajari perkataan Nabi yang ana ucapkan seperti yu'ajibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Berarti nanti kita pelajari yang kita garis bawahi adalah perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau usul atau usul itu artinya usul, bahasa Indonesianya usul itu ada artinya usul, asal usul. Jadi kalau usulul hadis, usul asli, asal usulnya hadis sampai turun ke kita itu bagaimana. Jadi proses ketika Nabi SAW berkata, yang dengar itu siapa? Yang dengar jelas pasti sahabat. Setelah itu sahabat meriwayatkan ke siapa? Ke tabi'in. Setelah itu tabi'in meriwayatkan siapa? Ke tabi'ut tabi'in. Terus tabi'ut tabi'in meriwayatkan siapa? Nanti yang dibukukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nanti kita akan berbicara, kita akan melihat biografinya. Siapa itu Imam Bukhari, siapa itu Imam Muslim. Ya, Anda jelaskan tentang kutubus sittah. Nanti yang insya Allah kita pelajari adalah biografi Al-A'immah As-Sittah, atau kalau bisa disebut kutubus sittah. Siapa aja mereka? Al-Imam Al-Bukhari, setelah itu Al-Imam Muslim, setelah itu Abu Dawud, setelah itu At-Tirmidzi, setelah itu An-Nasai, setelah itu Ibnu Majah. Ya, nanti mungkin sunan itu ada 4, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, dan An-Nasai. Kalau sahih ada 2, sahih Muslim dan sahih Al-Bukhari. Ya, insyaallah paham. Ya, ana berharap antum paham. Kalau mungkin antum tidak paham, antum nanti bisa langsung bertanya. Memang usul hadis ini sedikit butuh pemahaman yang kuat. Mungkin kalau hadis kita pemahamannya tentang inti dari hadis tersebut dan cukup kita hafalkan. Tapi kalau usulul hadis ini memang sedikit butuh pemahaman yang lebih. Terus kenapa kita harus belajar usulul hadis ini? Karena kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ya, wahai pengikutku, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Bagaimana kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW kalau kita tidak tahu asal usulnya? Ya, apakah yang kita dengar hadis ini asli atau palsu? Hadis ini sahih atau dhaif atau bahkan maudhu'? Jadi kita usul itu artinya bagaimana kita mengetahui sampai
periwayat terakhir yaitu Imam Sitah tadi, imam yang keenam tadi, yang kitab-kitab yang ana sebutkan tadi, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Ya. Apakah hadis yang kita dengar ini bisa kita praktekkan di kehidupan keseharian kita? Karena hadis itu benar, sahih, dan periwayatnya semua adalah thiqatun huffaz, ataukah hadis yang kita dengar ini adalah hadis palsu yang tidak boleh untuk kita amalkan hadis-hadis tersebut. Tapi tidak semua hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Ada beberapa hadis dhaif yang boleh diamalkan. Nah, nanti mungkin insya Allah kita akan pelajari. Tapi mungkin yang digariskan atau difokuskan dalam usul hadis ini adalah kita mengetahui biografi ashabu kutubus sittah. Contohnya, ana contohin. Nama Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu terkenalnya namanya Sahih Al-Bukhari. Akan tetapi nama asli kitabnya itu panjang. Nanti insya Allah kita akan pelajari. Setelah itu, siapa nama Al-Imam Al-Bukhari? Mungkin antum tahu di hadis Arba'in, di hadis pertama, yang berbunyi innamal a'malu binniyat, itu di hadisnya rawahu Imamul Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari. Ya, itu contohnya nama Imam Al-Bukhari. Kapan beliau meninggal? Terus siapakah murid-murid beliau? Berapa hadis dalam Sahih Bukhari? Apakah itu Syaikhain? Syaikhain itu adalah apakah Syaikhain? Apa itu arti muttafaqun alaih? Kan biasa kita lihat di kitab-kitab hadis atau buku-buku hadis, rawahu muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih itu? Nah, insyaallah kita pelajari. Dan apa itu kitab yang paling sahih, yang paling terpercaya setelah Al-Quran? Jadi kan Al-Quran itu udah pasti jelas, periwayatannya sudah jelas, dan Allah sendiri yang menjamin keasliannya. Setelah Al-Quran itu, kitab apa yang paling terpercaya, yang paling dipegang teguh oleh umat muslim? Nanti insya Allah juga kita akan pelajari. Mungkin sekian hanya pembukaan dan bukan pemberitahuan, maksud ana pembukaan tentang materi yang akan kita pelajari di pelajaran usulul hadits. Nanti mungkin kalau banyak pertanyaan atau tidak mengerti, antum bisa tanyakan. Mungkin sekian, insya Allah kita akan masuk materi itu di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.